Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, silakan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta jemaat Minggu 23 Maret 2025. Pertama, bagi jemaat yang rindu untuk melayani perpaduan suara jemaat, dipersilakan mengikuti latihan dengan jadwal sebagai berikut. Pertama, hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi pada jam 10.30 sampai dengan selesai, dan hari Rabu sore pada jam 17.30 sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Dua, diinformasikan kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan remaja dari usia kelas 1 SD sampai kelas remaja Alkitab untuk dapat mengambil bagian dalam latihan paduan suara anak dan remaja dengan jadwal latihan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin pada jam 18.00 sampai dengan selesai di Gereja Bethlehem Kuala Kencana di R4 nomor 24, dan di hari Sabtu pada jam 16.00 sampai dengan selesai bertempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana, khusus bagi anak-anak usia kelas 1 SD sampai dengan 6 SD, wajib didampingi oleh orang tua masing-masing. Sebagai informasi, BP PAR Sekolah Minggu saat ini sedang mengalami kekurangan guru, pengasuh sekolah minggu, dan tunas. Bagi jemaat yang rindu melayani sebagai guru sekolah minggu atau tunas, dipersilakan untuk mendaftar diri ke pengasuh sekolah minggu, yaitu Bu Rosvalu dengan nomor telepon 0822 8101 0002, atau Ibu Margareta Emeyauta dengan nomor telepon 0812 40 86 280. 4, diberitahukan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa dari urusan PSDMKP, program urusan pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan dan penelitian, GKI Bethlehem Kuala Kencana mengadakan program beasiswa pendidikan bagi anak yatim, piatu, atau keduanya dari keluarga kurang mampu di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan Jemaat Pospel Bukit Zaitun. Anak dari ketua jemaat atau mantan ketua Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bantuan pendidikan akan diberikan tiap jenjang sebagai berikut: SD 500.000 per semester, SMP 750.000 per semester, SMU 1 juta per semester, S1 2 juta per semester. Untuk itu kami mengajak jemaat yang memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh bisa menghubungi majelis jemaat atau ke koordinator beasiswa, yaitu Bapak Penatua Tohar Panjaitan dengan nomor telepon 0812 8214 1412, dan juga bisa ditransfer ke rekening Bank Niaga dengan nomor rekening 7068 5898 1500 atas nama Sari Agustina Tampu Bolon. Kelima, disampaikan kepada Bapak Ibu lansia bahwa akan dilakukan posyandu lansia pada hari tanggal Rabu 9 April 2025, tempat gedung RWA Kuala Kencana, waktu jam 8.00 sampai dengan selesai. Diharapkan Bapak Ibu lansia sudah harus berpuasa pada hari Selasa jam 22.00 atau jam 10 malam sampai pada pemeriksaan kesehatan di hari Rabu. 6, diinformasikan kepada seluruh jemaat Bethlehem Kuala Kencana bahwa telah dibuka lowongan kerja untuk admin dan multimedia Gereja Bethlehem Kuala Kencana dengan kriteria sebagai berikut: keterampilan menggunakan komputer dan program-program pendukung administrasi. Kedua,
kemampuan dasar terkait multimedia. Ketiga, pendidikan minimal D3. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang ingin mendaftar, silakan menghubungi sekretaris jemaat, yaitu Penatua Mariana Gandegoai dengan nomor telepon 0853 44 08 4384, dan wakil sekretaris jemaat yaitu Bapak Penatua Cornelius Waromi dengan nomor telepon 0821 99 666 143. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ketujuh, informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 16 Maret 2025, yaitu ibadah subuh 41 orang, ibadah pagi 344 orang, ibadah sore 42 orang. 8, diingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian bahwa setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natural. 9, berikut ini adalah surat masuk dari pertama panitia Paskah. Disampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 Prapaskah jam 6.00 sampai dengan selesai, tempat gedung serbaguna RWA Kuala Kencana. Kegiatan yang akan dilakukan jalan pagi, senam, yang kedua lomba-lomba anak dan remaja, yang ketiga lomba antar rayon, Golgota Volley Cup, dress code Volley Cup, perempuan menggunakan daster dan laki-laki menggunakan pakaian Romawi. Dan pada hari Sabtu 19 April akan dilakukan malam puji-pujian yang menjambut Fajar Paskah pada jam 18.00 sampai dengan selesai, tempat gedung multipurpose shopping center Kuala Kencana, sebagai pelayan firman Pendeta Jihan Mambrasa SSI. Yang kedua, dari panitia siara ke Israel. Yang pertama, siara Israel akan dilaksanakan pada kuartal kedua tahun 2027. Yang kedua, bagi jemaat yang berkerinduan mengikut siara, mohon dapat mendaftar diri ke panitia dengan kontak sebagai berikut: Rayon 1 Antioquia, Saudari Doli Runaki dengan nomor telepon 0822 4858 5326, dan Rayon 2 Mansinam, Saudara Alberto Wali dengan nomor telepon 0822 4801 7171. Rayon 3 Bapak Penatua Riki Simatupang dengan nomor telepon 0811 4904 189. Rayon 4 Yerusalem Ibu Siska Setiadi dengan nomor telepon 0811 490070. Unsur PKB Bapak Sastro Siburian dengan nomor telepon 0813 6870 3381. Untuk unsur PW Ibu Marta Yoku dengan nomor telepon 0821 97 836375. Untuk unsur PAM Saudari Marta Runaki dengan nomor telepon 0813 2934 4669. Dan unsur Parskola Minggu Ibu Bayrona Mano dengan nomor telepon 0852 5453 8259. Yang ketiga, bagi jemaat yang akan mendaftar, silakan memilih antara A. Peserta menabung secara mandiri namun tetap mengikuti target dana dan waktu pembayaran yang telah ditentukan. B. Peserta mengikuti program menabung, akan diadakan sosialisasi program. Yang keempat, biaya yang tercantum di flyer merupakan perkiraan biaya atau harga mengikuti kurs US dollar. Demikian informasi terkait siara Israel 2027 dan dibukanya pendaftaran peserta siara. Atas perhatian dan majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Surat masuk yang
Ketiga, dari panitia festival musik gereja dan GKI Bersenandung seklasis Mimika tahun 2025. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang maha melimpahkan anugerah dan kasih-Nya kepada kita, sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan festival musik gereja dan GKI Bersenandung yang merupakan program kegiatan Badan Pekerja Klasis GKI Mimika. Maka kegiatan ini kami panitia festival musik gereja dan GKI Bersenandung berdasarkan surat nomor 049 garing G garis datar 14.2 titik B garing 2 Romawi garing 2025 mengajukan permohonan izin untuk melakukan pencarian dana melalui basar dan penjualan kupon berhadiah. Kami selaku panitia pelaksana mengharapkan kerjasama dan bantuan dari Bapak Ibu Pendeta, Majelis dan Jemaat untuk dapat membantu melancarkan kegiatan yang dimaksud. Demikian permohonan kami atas dukungan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Pelaksanaan basar akan dilakukan pada hari ini setelah ibadah jam 9 pagi di halaman gedung gereja. Demi kelancaran dan kenyamanan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk pertama, mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah. Yang kedua, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Ketiga, pastikan HP dalam keadaan mute diam selama ibadah berlangsung. Keempat, pokok doa khusus amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di konter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didewakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Penatua Rocky Kawar, Kantoria Paduan Suara Jemaat, admin Jemaat, tim multimedia, organis, supir bis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas, dan pengisi ujian. Demikian warta ibadah minggu subuh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Jemaat kekasih Tuhan, lilin-lilin telah dinyalakan sebagai tanda kita akan beribadah kepada Allah yang kudus. Sementara sempurna serta hadir bagi dalam kehidupan kita, hati kita berkobar karena kasih setianya. Kita terharu karena segala pengorbanan yang Kristus berikan. Pandanglah Dia, hai umat-Nya. Lihatlah kesengsaraan yang telah dialaminya. Pandanglah kehinaan yang dideritanya. Layakkah Ia menjalaninya? Pantaskah Ia menerimanya? Untuk siapa Ia melakukan pengorbanan
sedemikian rupa. Satu yang ia katakan, inilah kasihku yang kuberikan hanya untukmu. Jemaat disilakan berdiri. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 50 ayat 1 dan 2. Lihat Ibu Tuhan kita. Ibadah ini dilaksanakan dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Silakan duduk. Mari kita sama-sama menyanyikan nyanyian rohani 49 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tertunduk di
Jemaat terkasih, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengarkan hukum Tuhan bagi kehidupan kita sebagai mana tertulis dalam Keluaran 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari bagi kemuliaan namanya. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk di pengakuan dosa. Jemaat silakan menyiapkan nyanyian rohani 142. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan mengenal dan mengetahui keberadaan kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, saat ini kami membawa diri kami yang penuh luka-luka kehidupan. Kami pun mengaku bahwa kami juga turut mendatangkan luka itu dalam hidup sesama. Sebab kami lebih mementingkan diri sendiri daripada kehendak-Mu. Bahkan kami lebih suka dikuasai kekerasan hati daripada kelemah lembutan-Mu. Kami memohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengakui kesadaran kami, tak kala masalah datang bertubi-tubi, kami justru melupakan-Mu. Atau kalaupun mengingat-Mu, kami memaksakan apa yang kami inginkan dalam doa-doa kami. Kami memohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Doa-doa kami begitu kering, hampa, tiada rasa. Begitu banyak doa yang kami sampaikan, tetapi begitu banyak juga dosa yang kami perbuat. Doa seringkali menjadi untaian kata-kata tanpa makna, hanya formalitas. Sebab itu kami memohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Beri
Jemaat kekasih Kristus, ketika dengan kesadaran teguh kita memohon pengampunan, bahkan dalam ketulusan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita mengakui pelanggaran dan dosa kita, maka dengarlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita nyanyikan nyanyian rohani 54 ayatnya yang keempat, tidak terbalas kasihnya. Dengan penuh kasih kami mengundang pujian dari vokal grup PKB Rayun 3.
Terima kasih pujiannya. Tuhan Yesus memberkati kaum Bapa Rayon 3. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terdapat di Matius 26 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-46. Matius 26 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-46. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami boleh ada dalam persekutuan ibadah di pagi ini Bapa. Kami akan membaca, merenungkan serta belajar bersama dalam kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Engkau hadir, beri Roh-Mu yang kudus menyertai dan membimbing kami Bapa. Beri kami telinga yang mau mendengar, beri kami hati yang selalu rindu akan kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi hamba, agar apa yang hamba berkatakan Bapa, semua boleh berasal dari Engkau saja Bapa. Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, saya akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu boleh mengikutinya dari Alkitabnya masing-masing. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di situ, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam denganku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-murid dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat." Demikian jauh pencarian firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan. Kita patut menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudari merasa kebaikan Tuhan pagi hari ini, kita boleh berjabat tangan kiri kanan kita sambil mengatakan, "Tuhan Yesus baik."
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar dari Matius 26 ayat 36 hingga ayatnya ke-46 dengan tema yang diberikan adalah di Taman Getsemani. Perikop atau bacaan tentang Taman Getsemani ini juga terdapat di Injil Markus maupun Injil Lukas. Namun yang akan kita belajar bersama pada saat ini yaitu dari Injil Matius 26 ayat 36 hingga ayatnya ke-46. Seperti tema yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Taman Getsemani, sehingga pagi ini kita akan sama-sama belajar apa yang terjadi di Getsemani malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Baik, sebelum kita lebih jauh belajar bersama tentang firman Tuhan yang baru saja kita baca, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengajak kita tahu apa itu Taman Getsemani. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Taman Getsemani itu sendiri berarti tempat pemerasan minyak. Taman Getsemani terletak di kaki Bukit Zaitun yang berada di luar Yerusalem. Jadi taman ini sebenarnya dipenuhi oleh pohon-pohon zaitun. Jadi orang biasanya mengumpulkan buah zaitun, mereka membawanya ke sana dan meletaknya di dalam suatu wadah berbentuk cekungan. Wadah itu akan menggelinding buah zaitun sehingga buah zaitun itu akan hancur dan mengeluarkan minyak. Baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin demikian sekilas tentang pengertian atau apa itu Taman Getsemani sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang firman Tuhan di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa setiap peristiwa baik yang ada di Alkitab, entah itu tempat, entah itu tokoh, selalu bercerita dan berkaitan dengan karya penebusan Tuhan. Saya juga bertanya, mengapa harus Taman Getsemani yang menjadi tempat terakhir Yesus berdoa sebelum ditangkap dan disalibkan. Nanti kita akan bahas di akhir. Baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mengikuti penjelasan ayat demi ayat dari Injil Matius ini yang menceritakan peristiwa Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di ayatnya yang ke-36, Yesus membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Taman Getsemani ini terletak di kaki Bukit Zaitun di luar Yerusalem. Di sini Yesus ingin memiliki waktu pribadi untuk berdoa dan mencari kekuatan dari Bapa. Keputusannya untuk pergi ke tempat yang tenang ini menunjukkan bahwa pentingnya waktu doa dan persekutuan dengan Tuhan, terutama dalam saat-saat pergumulan. Sebelum Yesus dan murid-murid pergi ke Taman Getsemani pada pasal-pasal sebelumnya, di situ kita membaca bahwa sebelum mereka ke Taman Getsemani, mereka sudah terlebih dahulu melakukan perjamuan Paskah. Dan setelah itu barulah Yesus membawa murid-muridnya bersama dia ke Taman Getsemani. Nah, di sini mungkin ada hal penting yang Tuhan ingin sampaikan, bahwa Tuhan Yesus sudah melihat waktunya sudah dekat, sehingga betul-betul dia persiapkan itu waktu-waktu yang dekat ini, waktu-waktu terakhir ini bersama murid-muridnya, di mana di situ dia, kalau di ayat sebelumnya, dia ada dalam penetapan perjamuan malam. Jadi perjamuan malam atau perjamuan kudus ini yang sampai saat ini masih terus kita lakukan. Itu Tuhan Yesus lakukan sebelum dia ditangkap dan dibunuh. Kemudian ayatnya yang ke-37 sampai 38, Yesus mengajak 3 murid terdekatnya, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, untuk menemaninya dalam perasaan yang sangat cemas dan tertekan. Perasaan ini menunjukkan kemanusiaan Yesus yang sangat nyata, meskipun ia adalah anak Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah mereka sampai di Getsemani, ternyata
hanya 3 orang lah yang menemani Yesus untuk masuk lebih dalam lagi ke Taman Getsemani. Di situ tercatat Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini kalau kita baca dalam Injil tentang pelayanan Tuhan Yesus, pasti kita temukan 3 orang ini selalu ada dan menyertai Tuhan Yesus dalam segala hal yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka ini seperti bisa dibilang bahwa mereka murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan mujizat, mereka ada. Tuhan Yesus menyembuhkan orang, mereka ada. Bahkan Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan di situ bertemu dengan Elia dan Musa, mereka bertiga juga ada dibandingkan murid lain. Jadi boleh dibilang mereka ini adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah berada di Taman Getsemani, kita baca lagi di ayat selanjutnya, kita akan temukan bahwa sebenarnya kisah Getsemani ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kisah Getsemani ini benar-benar menunjukkan sisi kemanusiaan Tuhan Yesus. Kisah Getsemani betul-betul menonjolkan sisi kemanusiaan Tuhan Yesus. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ketika kita mau lihat sisi manusianya, kisah di Taman Getsemani inilah yang menunjukkan bagaimana kita melihat Tuhan yang selama ini kita sembah, Tuhan yang selama ini kita puji. Dia ada dalam tekanan dan ada dalam kecemasan dan ketakutan. Di ayat yang ke-38 kita mendengarkan Yesus mengungkapkan kepada murid-muridnya betapa dalam tekanan yang dia alami. Jiwaku sangat tertekan, hampir mati rasanya. Menggambarkan bahwa betapa besar beban, betapa besar tekanan yang Yesus bawa menjelang penyalipannya. Persoalan Yesus ini menunjukkan kedalaman penderitaannya sebagai bagian dari misi penyelamatan umat manusia. Yesus meminta murid-muridnya untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa bersamanya, menunjukkan bahwa dalam saat-saat kesulitan kita perlu dukungan dan doa bersama. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa lihat bahwa sikap Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini seperti bertolak belakang dari pasal-pasal sebelumnya yang kita baca. Di mana pasal-pasal sebelumnya Yesus begitu lantang atau begitu berani menyampaikan tentang pengorbanannya. Matius 16 ayat 21, Yesus berkata bahwa anak manusia akan ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu Yesus sangat lantang mengatakan itu di depan murid-muridnya. Bahkan kita pada ayat selanjutnya kita lihat bahwa di situ Petrus menarik Yesus dan menyampaikan kepada Yesus, itu tidak mungkin terjadi pada engkau. Dan lihat reaksi Yesus, Yesus marah Petrus. Yesus mengatakan, "Hanyalah engkau iblis." Itu sebelum di Taman Getsemani. Yesus lantang sekali menyampaikan itu bahwa dia akan mati, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Ketika Petrus coba mengingatkan Yesus, coba memberitahu Yesus bahwa semua itu tidak akan terjadi, malah Petrus dimarah sama Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Hanya engkau iblis." Tapi di Taman Getsemani kembali lagi bahwa kita melihat situasi itu berubah. Situasi itu jadi lebih mencekam ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat, "Jiwaku sangat tertekan, hampir mati rasanya." Bapak Ibu, pergumulan dan apa yang dirasakan Yesus di kayu salib mungkin kita juga pernah rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari, di mana tekanan maupun pencobaan yang kita alami kadang-kadang
membuat kita stres, membuat kita depresi. Tapi hal yang membedakan antara kita dengan Tuhan kita Yesus adalah ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita ada dalam pencobaan yang begitu berat, kita mungkin hanya bisa berdoa, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Tuhan Yesus, dia sudah melihat dan dia tahu bahwa beberapa jam ke depan apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Beberapa jam ke depan penyiksaan apa yang seperti apa yang akan dia dapatkan. Jadi Bapak Ibu, kondisi di Taman Getsemani itu adalah kondisi betul-betul Tuhan stres atau depresi berat. Bahkan di Lukas dikatakan bahwa keringatnya keluar seperti peluh darah. Kalau kita manusia biasa stres atau depresi, mungkin kalau menurut saya mungkin dua saja. Kalau tidak mati jadi orang gila. Itu kalau manusia normal. Tapi Tuhan Yesus sungguh, Lukas dengan jelas mengatakan bahwa pembuluh darahnya pecah dan keringat itu keluar seperti peluh darah. Jadi itu tingkat stres yang paling tinggi. Tingkat stres yang memang secara manusia kita tidak bisa melampaui memikirkan hal itu, sebab Yesus tahu bahwa kedepannya dia bukan hanya menerima penyiksaan secara fisik. Kita kalau nonton di film Passion of the Christ itu jelas ya bahwa penyiksaan yang Tuhan Yesus alami, dicambuk, dicaci, dimaki. Tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu, dia tidak, Tuhan Yesus tidak menerima penyiksaan fisik, tapi Tuhan Yesus menerima penyiksaan batin juga. Orang-orang yang selama ini ada dengan dia, 12 muridnya yang selama ini menemani dia selama pelayanan Tuhan Yesus, orang-orang yang beribu-beribu, bahkan Tuhan Yesus kasih makan, mereka tidak ada satupun di samping Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan toh, ketong jalan sama-sama dengan teman-teman, dong bilang tiap hari sama-sama, makan tidur sama-sama. Ketika tong ada susah, mereka tidak ada. Perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan? Pasti yang jelasnya kecewa ya. Tapi Tuhan Yesus double. Dia kecewa batin, tapi dia sakit juga di fisik. Hal-hal itulah sudah yang membuat tingkat atau tekanan depresi dari Tuhan Yesus yang terjadi di Taman Getsemani. Kemudian di pasal 36 hingga pasalnya yang keempat, di sinilah letak, kalau mau dibilang letak kemenangan dari Tuhan Yesus atas setiap tekanan, mungkin juga setiap cobaan dari iblis. Di Getsemani jelas ada cobaan dari iblis, bahwa bagaimana Tuhan Yesus tetap meminum cawan itu atau Tuhan Yesus melepas cawan itu. Tuhan Yesus berdoa dengan penuh ketundukan kepada Bapa, meskipun dia sangat tahu penderitaan yang akan dia hadapi. Cawan dalam doa itu merujuk pada penderitaan dan kematian yang akan Yesus alami. Yesus tidak ingin mengalami penderitaan tersebut, tetapi dia menekankan kehendak Bapanya lebih penting daripada kehendaknya sendiri. Ini adalah contoh luar biasa dari kerendahan hati, ketaatan pada kehendak Tuhan meskipun ia membawa penderitaan berat. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Matius 26 ayat 39 hingga ayatnya ke-44. Perhatian ya Bapak Ibu untuk fokus utama dari Matius 39 hingga 44. Di situ fokus utamanya adalah doa Yesus. Apa yang Yesus doakan? Yesus bergumul bukan melawan musuh. Di dalam doanya
Yesus bergumul bukan untuk mengusir setan keluar seperti mujizat ataupun penyembuhan-penyembuhan yang selama ini Yesus lakukan. Mata Yesus tidak melihat kepada murid-muridnya atau kepada pengikut-pengikutnya. Dia tidak mencari simpati pada orang yang berada di sampingnya, samping kiri kanannya atau di sekitarnya, tapi dia hanya mau satu kehendak Bapaknya. Kita melihat Yesus berdoa 3 kali dengan kalimat yang sama, Bapa, jikalau mungkin singkirkan cawan ini lalu daripadaku. Itu Tuhan Yesus ucapkan 3 kali. Dia bolak-balik gelisah, murid-muridnya tertidur, Yesus bolak-balik mengucapkan doa ini. Bapa, jikalau mungkin singkirkanlah cawan ini daripadaku. Dan dalam doa yang penuh penderitaan itu, perhatikan baik-baik. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Bapa melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi dilakukan Bapa kepada anaknya. Yaitu apa? Bapa menolak doa anaknya. Setiap kali anak berdoa, setiap kali Bapa membalas dengan diam. Perhatikan hal ini. Doa yang menyelamatkan pendosa seperti Bapak, Ibu, dan saya sesungguhnya adalah sekali lagi, doa yang menyelamatkan pendosa seperti Bapak, Ibu, dan saya sesungguhnya adalah sebuah dosa yang ditolak. Bapak mengatakan tidak kepada Yesus untuk keselamatan itu hadir kepada Bapak, Ibu, dan saya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berkati Tuhan, di Taman Getsemani, tempat di mana jiwa Yesus hancur, ketika kehadiran Bapaknya semakin berkurang, Yesus mengatakan, biar kehendakmu Bapa yang terjadi. Yesus berserah, dan inilah doa yang membawa kemenangan, yang membawa keselamatan bagi kita umat manusia. Jadi doa di Taman Getsemani adalah doa kemenangan. Salib adalah pengendapannya. Di ayat selanjutnya, ayat yang ke-45, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa saat penderitaannya telah tiba, saatnya engkau menghadapi pengkhianatan, penangkapan, dan akhirnya penyaliban sudah dekat. Meskipun murid-muridnya gagal untuk berjaga-jaga, Yesus tidak marah, melainkan menunjukkan bahwa peristiwa ini sudah ditetapkan oleh kehendak Tuhan. Ayat yang ke-46, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bangkit dan bersiap-siap karena waktunya telah tiba. Pengkhianatan oleh Yudas sudah dekat, dan segala sesuatu yang telah dinubuatkan tentang penderitaan Yesus akan segera terjadi. Ini adalah panggilan untuk bertindak dengan iman dan keberanian, meskipun jalan yang dilalui penuh dengan penderitaan. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita di pagi hari ini ada beberapa hal yang boleh kita ambil sebagai pesan penting, sehingga pesan ini boleh kita bawa pulang, dan kisah tentang Taman Getsemani ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama yang saya lihat adalah tunduk kepada kehendak Tuhan. Yesus tunduk kepada kehendak meskipun dalam penderitaan. Seperti Yesus yang mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari rencana Tuhan, kita diajak untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Meskipun jalan hidup kita penuh dengan tantangan, Tuhan tidak meninggalkan kita
bahkan di saat-saat yang paling sulit. Yang kedua, berdoa dan berjaga-jagalah. Yesus mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa agar mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ini mengingatkan kita untuk tetap menjaga kedekatan kita dengan Tuhan melalui doa, terutama ketika kita menghadapi masalah ataupun godaan. Doa adalah sumber kekuatan kita dalam menghadapi segala pencobaan. Bapak Ibu jemaat, setan atau iblis itu dia tidak takut dengan kepintaran kita. Setan atau iblis itu dia tidak takut dengan pengalaman hidup kita. Berapa kali kita ibadah, berapa kali kita pelayanan, iblis tidak takut itu. Petrus kurang apa coba? Petrus 3,5 tahun mendampingi Yesus. Dia ada di setiap peristiwa penting yang Tuhan Yesus lakukan. Petrus belajar banyak dari Tuhan Yesus. Bahkan dia selalu ada di samping Tuhan Yesus. Tapi Alkitab mencatat bahwa Petrus jatuh dalam pencobaan. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Yang ketiga, ketekunan dalam doa. Yesus berdoa 3 kali dengan tekun, dengan kata-kata yang sama. Meskipun murid-muridnya gagal untuk mendampinginya, ia mengajak kita untuk tidak mudah menyerah dalam doa, tetapi terus mencari kehendak Tuhan meskipun kita merasa lemah atau sendirian. Yang keempat, kepercayaan kepada Tuhan dalam penderitaan. Yesus menunjukkan bahwa ketika ia sangat cemas dan terbebani, ia tetap memilih untuk menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Kita juga diajak untuk mempercayakan hidup kita kepada Bapa, meskipun kita tidak selalu mengerti jalan yang Dia pilih untuk kita. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita, bahkan melalui penderitaan sekalipun. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup renungan di pagi hari ini dengan menceritakan sedikit tentang kisah bagaimana buah zaitun itu diolah menjadi minyak. Jadi Bapak Ibu, buah zaitun itu seperti saya katakan di awal tadi, untuk menghasilkan minyak dari buah zaitun itu harus dipres. Ada wadah, buah zaitun itu taruh di wadah itu, ada penggilingan. Jadi dia digiling dan dipres. Dari situ akan keluar minyak yang namanya minyak zaitun. Setelah saya cek di googling, sebenarnya minyak zaitun ini digunakan untuk apa? Ada 3 yang saya dapati. Yang pertama, minyak zaitun itu untuk penerang. Jadi zaman dahulu di kerajaan Romawi itu, kalau kita bilang sekarang pelita ya, dong punya pelita itu dong pakai minyak zaitun agar api itu tetap menyala. Itu kegunaan pertama minyak zaitun. Kegunaan kedua minyak zaitun yang saya temui adalah untuk kesehatan. Digunakan untuk kulit ataupun perawatan tubuh untuk kesehatan. Dan yang ketiga, minyak zaitun itu setelah dipres, dihancurkan, dia bisa digunakan untuk apa? Pembersih. Minyak zaitun bisa digunakan untuk pembersih. Jadi hal yang saya mau bilang bahwa pemilihan Taman Getsemani ini bukan hanya pemilihan asal-asalan. Sebagai penerang, sebagai penyembuh, dan sebagai pembersih.
Itu yang Tuhan Yesus maksud dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dengan penuh kasih kita undang pujian dari vokal grup Kairos. Terima kasih pujiannya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Bapak Ibu jemaat, saya undang kita bangkit berdiri.
Dalam persekutuan bersama orang percaya di setiap zaman dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman percaya sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alat ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita nyanyikan nyanyian rohani 55 ayatnya yang ketiga. Saat kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita mewujudkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan melalui pemberian persembahan kita sambil mengingat firman-Nya sesuai Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita nyanyikan lagu nyanyian Mazmur 124 ayat 1 dan seterusnya. Menyertai
Jemaat yang diberkati Tuhan, puji Tuhan pada saat ini kita sudah memberikan persembahan lewat kantong kolekte, kotak program, kotak diakonia dan aksi 10.000 untuk pembangunan kantor sinode. Dan juga bersama persembahan ini ada pengucapan syukur dari Ibu Elizabeth Deda Bonai, RT 5 Rayon 3, dan amplop persembahan pengucapan syukur dari Rayon 3 RT 5. Semua doa persembahan akan didoakan bersama-sama dengan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan di pagi hari ini ketika kami boleh duduk bersama dan belajar tentang kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan tadi Bapa. Kiranya kami berdoa, kiranya Engkau mau beri kami kekuatan serta hikmat, agar ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami tidak hanya menjadi pendengar dari firman-Mu, tapi kami mau menjadi pelaku Bapa, hingga orang lain boleh melihat kebenaran firman-Mu di dalam diri kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba berdoa, serahkan tiap jemaat-Mu tempat ini yang boleh hadir, yang datang dengan segala pergumulan mereka mungkin Bapa. Engkau melihat tiap hati mereka, Engkau melihat tiap kerinduan mereka Bapa. Biarlah Engkau menjawab mereka sesuai dengan kasih dan setia-Mu saja Bapa. Kami berdoa juga Bapa untuk tiap jemaat kami yang mungkin dalam kondisi tubuh yang sakit maupun dalam pemulihan. Ibu Syamas Diana Mas Nandifu, Ibu Heli Sawai, Oma Deda, Ibu Krioma, Ibu Uli Yakob, Bapak Joel Husik, dan Oma Amel yang lagi sakit. Hamba berdoa serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Setiap proses penyembuhan yang terjadi, obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi, kiranya Tuhan berkati Bapa, agar mereka boleh pulih dan boleh sehat hingga boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah lagi dalam memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk panitia Paskah PKB yang sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk perayaan Paskah. Biarlah Tuhan Yesus berkati panitia yang boleh meluangkan waktu, panitia yang boleh meluangkan tenaga Bapa untuk persiapan segala kegiatan untuk Paskah. Tuhan berkati mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, terlebih beri mereka kesatuan hati Bapa untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dalam panitia Paskah. Kami boleh berdoa juga untuk kelompok Ayo Baca Alkitab yang boleh jalan di jemaat kami Bapa. Kiranya Engkau beri kami, setiap kami yang boleh ada dalam kelompok Ayo Baca Alkitab, kerinduan hati kami, kemauan kami untuk setiap hari mau membaca kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa untuk setiap kami yang terlibat dalam peribadatan di pagi hari ini. Majelis, tim multimedia, organis, kantoria, admin, supir bis. Biarlah Tuhan memberkati kami semua Bapa,
agar kami mau terus melayani Engkau dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Berkati kami, berkati juga tiap keluarga kami Bapa. Bapa yang baik, kesempatan ini kami juga boleh berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan tadi. Biarlah persembahan ini Engkau mau berkati, agar persembahan yang boleh terkumpul boleh kami gunakan untuk perluas kerajaan-Mu tanah ini Bapa. Dan biarlah persembahan ini boleh digunakan dengan sebaik-baiknya Bapa, dengan jujur Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami. Kami juga boleh berdoa untuk beberapa keluarga yang berikan amplop persembahan syukur mereka. Keluarga Ibu Elizabeth Deda Bonai dan seorang tanpa nama di Rayon 3 yang boleh bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap apa yang mereka lakukan Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat dan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Mesias Anak Allah yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri dan sama-sama kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat 183, Menjulang Nyata. Bapak Ibu, saudara-saudari, Allah memperlihatkan Getsemani bagi kita agar kita merendahkan hati kita dan kita menyadari betapa kuat dan liciknya setiap pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Anak-anak Allah terbaik pun bisa jatuh dalam pencobaan jika kita tidak bergantung kepada Allah dalam doa dan terus berjaga-jaga. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah ke dalam kehidupan pribadi dan rumah tanggamu. Nyatakanlah selalu kehendak Tuhan dan jadilah pelaku-pelaku firman yang hidup. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, saat ini kekal sampai Maranatha. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.
berjabat tangan. Kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayatnya yang kedua.